Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Oke, di pertemuan ini kita akan melanjutkan sosiologi ya, tentang dimana di minggu kemarin kita sudah masuk ke bab 3. Kita juga sudah membahas tentang diferensi sosial, yaitu pembedaan kelompok dari segi fisik dan lain-lain, sosial dan lain-lainnya. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas tentang stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial menurut Max Weber, yang dimana Max Weber mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, hak istimewa, dan prestis. Di mana stratifikasi sosial ini artinya adalah pengelompokan berdasarkan strata. Kalau dalam Hindu itu adanya kasta, di mana ada kasta orang bangsawan, kasta pedagang, dan kasta rakyat jelata. Jadi stratifikasi sosial itu artinya seperti itu. Jadi pengelompokan berdasarkan status. Ada orang kaya, orang miskin, kayak gitu. Di dalam masyarakat terdapat berbagai profesi, salah satunya adalah profesi buruh seperti di pabrik tekstil. Faktor penyebab dari stratifikasi ini adalah faktor-faktor penyebabnya adalah kemampuan atau kepandaian, umur, fisik, jenis kelamin, sifat keaslian, keanggotaan masyarakat, dan harta benda. Ini faktor-faktornya. Contohnya adalah seseorang dengan fisik yang kuat dapat melindungi yang lemah, dan orang yang pandai dan bijak akan dijadikan pemimpin dalam masyarakat. Nah, ini adalah faktor-faktor dari penyebab stratifikasi tersebut. Dasar sertifikat sosial dalam masyarakat dibagi menjadi 3, yang dimana satu adalah kekayaan, di mana kekayaan berkaitan erat dengan pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang, semakin besar pula kesempatan baginya untuk memiliki banyak harta. Yang kedua, kekuasaan. Kekuasaan berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menentukan kehendaknya terhadap orang lain atau yang dikuasainya. Dan yang ketiga adalah keturunan, di mana dalam masyarakat feodal, anggota masyarakat dari keluarga raja atau bangsawan menempati lapisan sosial paling atas. Pada umat Hindu seperti di Bali terdapat pembagian kasta berdasarkan keturunan yang dimana sudah saya sebutkan tadi, di mana pada di Bali stratifikasi sosialnya di Hindu itu yang pertama itu yang tertinggi adalah kaum Brahmana, di mana kaum Brahmana itu adalah kaum-kaum pendeta atau ustadznya orang Bali atau ustadznya orang Hindu, kiainya. Terus yang kedua adalah kaum kesatria, di mana kaum kesatria adalah kaum bangsawan ataupun prajurit-prajurit ya. Terus yang ketiga adalah kaum pedagang atau waisya, para pedagang-pedagang. Terus yang terakhir, yang paling bawah sendiri adalah kaum sudra atau kita kenal sebagai kaum rakyat jelata. Nah, itu adalah stratifikasi sosial yang ada di Pulau Bali, di mana kalau semisal dalam agama Hindu itu aslinya kalau semisal kita menikahi dari strata itu, kita itu tidak boleh keluar dari strata yang kita tempati. Jadi contohnya, semisal kita dari kasta Brahmana, kasta kesatria, kita dari kasta bangsawan atau kesatria, di mana itu kita kalau kita ingin menikah atau mencari calon itu tidak boleh keluar dari strata tersebut, dari kesatria tadi. Kita hanya boleh mencari sesama dengan kesatrianya atau bangsawannya. Nah, kalau agama Hindu tidak memperbolehkan itu, nanti takutnya tercampur keturunannya nanti itu. Nah, sedangkan kalau di Hindu Bali hal itu sudah diperbolehkan, di mana kalau semisal si cewek itu dari kasta kesatria dan cowoknya dari kasta waisya, itu diperbolehkan mereka untuk menikah, tetapi dengan syarat si perempuan atau si ceweknya itu mau keluar dari kasta kesatria tersebut, jadi tidak bisa kembali ke kasta bangsawannya. Jadi si cewek harus ikut si cowok di kasta waisa. Jadi semua itu harus ikut yang laki-laki. Kalau di Hindu Bali kayak gitu. Terdapat jadi 3 peranan, di mana yang pertama adalah sertifikasi pendidikan, di mana masyarakat menghargai ilmu pengetahuan atau pendidikan. Orang yang memiliki keahlian atau profesi akan mendapatkan penghargaan lebih besar dibandingkan orang yang tidak memiliki keahlian.
berpendidikan rendah atau buta huruf. Terus yang kedua, status kedudukan, di mana status atau kedudukan menunjukkan hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat. Dan yang ketiga adalah peran atau role, di mana peran adalah tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memiliki kedudukan atau status. Sifat stratifikasi sosial dibagi menjadi tiga, yang di mana stratifikasi yang pertama adalah stratifikasi sosial tertutup, di mana stratifikasi ini adalah bentuk stratifikasi yang anggota dari setiap stratanya sulit melakukan mobilitas vertikal. Mobilitas mereka hanya terbatas pada mobilitas horizontal. Dan yang terbuka bersifat demokratis, di mana kemungkinan mobilitasnya sangat besar, ialah anggota strata dapat bebas berpindah strata sosial baik vertikal maupun horizontal. Nah, yang kedua ini contohnya itu di Hindu Bali ya. Di Hindu Bali, contoh ini kalau yang tertutup ini lebih ke Hindu India. Jadi ini India. Contohnya ya ini ya Hindu India dan ini Hindu Bali. Nah, yang terakhir adalah stratifikasi sosial campuran. Di mana kombinasi dari kedua hal ini. Fungsi stratifikasi sosial terdiri dari 6. Yang pertama adalah distribusi hak-hak istimewa yang objektif, di mana semakin tinggi dirimu di suatu kehidupan, maka kamu akan selalu dihargai, semakin tinggi penghargaannya. Yang kedua, menjadi sistem pertanggaan pada strata yang berhubungan dengan kewibawaan dan penghargaan. Ketiga adalah kriteria sistem pertentangan dan persaingan. Keempat, penentu lambang-lambang atau kedudukan. Kelima, kriteria sistem pertentangan dan persaingan. Dan keenam, penentu lambang-lambang atau kedudukan. Nah, ini adalah fungsi-fungsi dari stratifikasi sosial. Nah, kalau dalam hal ekonomi, menurut Aristoteles, stratifikasi sosial itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adanya kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Kalau di zamannya Eropa, zamannya kolonialisme di Indonesia, stratifikasi sosialnya itu adalah yang paling tinggi adalah orang Eropa, yang kedua adalah orang Timur asing atau Cina, Jepang, dan lain-lain. Dan yang paling bawah sendiri itu adalah orang-orang pribumi, yaitu orang-orang Indonesia sendiri. Nah, ini adalah pelapisan menurut Aristoteles, di mana yang sosial, pelapisan masyarakat sosial adalah sistem pengelompokan masyarakat menurut status, dan umumnya adalah nilai status seseorang dalam masyarakat diukur dari prestis atau gengsi. Terus politik, secara politik, pelapisan masyarakat didasarkan pada wewenang atau kekuasaan, di mana makin besar wewenang atau kekuasaan seseorang, semakin tinggi lapisan sosialnya. Sistem stratifikasi di Indonesia, di mana sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat pertanian berdasarkan kepemilikan tanah. Di mana ini adalah 3 stratifikasi, yang tertinggi adalah lapisan tertinggi, yaitu kaum petani yang memiliki tanah pertanian dan perumahan, atau rumah, ini adalah juragannya, kata lainnya ya. Terus lapisan menengah adalah kaum petani yang tidak memiliki tanah pertanian, namun memiliki tanah pekarangan dan rumah. Ini mungkin haknya itu masih di bawah yang ini ya. Terus yang paling rendah sendiri adalah kaum petani yang tidak memiliki apa-apa. Jadi di sini kaum petani yang terendah ini yang biasanya menyewa tanah ini atau tanah dari yang pertama untuk digarap dan untuk menyewa lahan untuk rumahnya sendiri. Jadi ini adalah 3 sistem stratifikasi yang ada dalam dalam hal masyarakat pertanian, jadi orang-orang yang petani. Berdasarkan kriteria ekonomi, di mana lapisan pertama terdiri dari kaum elit desa yang memiliki cadangan pangan, yang kedua dari orang yang hanya memiliki cadangan pangan saja, dan ketiga adalah orang yang tidak memiliki cadangan pangan dan cadangan desa. Mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan konsumsi apa tetap. Nah, ini sama halnya kayak yang pertanian tadi. Nah, buruh tani merupakan kelompok terbesar dalam stratifikasi masyarakat Jawa, di mana kalau tidak ada mereka, kita tidak bisa makan nasi ya. Karena mereka lah kita itu bisa makan nasi sampai sekarang. Nah, kalau semisal nanti petani itu sudah mulai hilang, ya otomatis beras itu akan berubah dari bukan dari alam lagi, tapi dari pabrik nanti itu. Jadinya nanti takutnya itu beras sintetis ya.
Oke, itu tadi adalah sedikit sedikit materi dari saya tentang stratifikasi sosial, di mana kita akan melanjutkannya di minggu depan. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.